Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, Bapak Novi Iman Vidya Kemal. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Ahmad Muizuddinillah, mahasiswa MBA UGM Jakarta, akan mempresentasikan tesis yang berjudul Analisis Strategi Transformasi Digital pada Perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur. Latar belakang dari penelitian ini, sebagaimana yang dikutip dari OJK, yaitu yang pertama, adanya tantangan struktural yang dihadapi oleh industri pembiayaan non-bank terkait aktivitas bisnis, meliputi sumber pendanaan yang sangat bergantung pada pinjaman perbankan, pemanfaatan aset yang belum maksimal, serta kenaikan piutang bermasalah atau non-performing financing akibat adanya kondisi pandemi pasca COVID-19. Lalu yang kedua, peraturan OJK yang mengatur penggunaan teknologi informasi pada industri pembiayaan non-bank meliputi POJK nomor 4/POJK.05/2021 yang mengatur pelaksanaan transformasi layanan IT dengan mewajibkan penerapan manajemen risiko IT pada lembaga jasa keuangan non-bank, termasuk pengawasan aktif kepada manajemen direksi maupun dewan komisaris, kebijakan dan prosedur IT, proses manajemen risiko IT, dan pengendalian internal IT. Lalu POJK nomor 46 tahun 2024 yang mewajibkan perusahaan pembiayaan memiliki sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai serta situs web untuk mendukung penyelenggaraan usaha yang baik dan pelaporan elektronik. Implikasinya, tuntutan transformasi digital menjadi agenda utama bagi perusahaan supaya tetap kompetitif di tengah era persaingan pasar bebas. Kompetisi yang muncul tidak hanya dari lembaga konvensional, tetapi juga dari pemain vintage yang membangun standar baru terkait kecepatan layanan, integrasi data, dan customer experience. Lalu yang terakhir, arah manajemen direksi untuk menjalankan agenda transformasi digital di PT SMI sesuai dengan kebutuhan bisnis yang senantiasa berkembang. Rumusan masalah, PT SMI melalui program RSTI periode 2024 hingga 2028 menjalankan transformasi digital untuk mendukung keberlanjutan operasional bisnis perusahaan. PT SMI melalui Task Force Komite Teknologi IT memonitor pelaksanaan inisiatif program transformasi digital. Dalam pelaksanaannya di lapangan, transformasi digital ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan bisnis yang senantiasa berubah, serta kurangnya literasi industri terhadap pemanfaatan teknologi baru. Tantangan tersebut berimplikasi pada potensi misalignment antara kebutuhan bisnis dengan solusi IT yang dibangun, keterlambatan timing deliverable layanan IT, serta meningkatnya risiko operasional terhadap proses bisnis yang belum fully automate atau digitalized dan masih menggunakan sistem legacy. Dalam hal ini, yang menjadi main rumusan masalah adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT SMI dalam mengelola dan memaksimalkan sumber daya perusahaan untuk menjalankan transformasi digital agar tercapai goals and mission menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Pertanyaan penelitian. Terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, yaitu bagaimana kondisi internal dan eksternal PT SMI dalam menjalankan transformasi digital. Yang kedua, bagaimana strategi transformasi digital PT SMI agar berjalan selaras dan efektif dalam mendukung tujuan strategis PT SMI sebagai mitra pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis kondisi internal dan eksternal PT SMI dalam melakukan transformasi digital, lalu menganalisis strategi transformasi digital yang dijalankan PT SMI dalam mendukung tujuan strategis PT SMI sebagai mitra pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Manfaat penelitian bagi perusahaan dapat menjadi referensi serta bahan pertimbangan strategis bagi PT SMI dalam menjalankan informasi digital secara efektif dan berkelanjutan. Bagi kalangan akademisi, memperkaya literatur strategi transformasi digital serta referensi pengembangan penelitian lanjutan di industri pembiayaan non-bank. Untuk ruang lingkup penelitian ini berlingkup pada pelaksanaan transformasi digital di PT SMI selama 2024 hingga 2025 dan berfokus pada faktor kondisi internal dan eksternal terhadap fenomena pelaksanaan transformasi digital di PT SMI. Adapun analisis yang digunakan menggunakan pendekatan analisis spatial, digital maturity model, dan McKinsey 7S framework. Pada landasan teori yang pertama yaitu analisis spatial. Alat analisis spatial ini digunakan untuk mengidentifikasi tantangan makro lingkungan yang mempengaruhi strategi dan kinerja organisasi. Terdapat 6 elemen lingkungan yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal atau hukum. Yang kedua, Digital Maturity Model. Ini merupakan framework model untuk menilai tingkat kesiapan dan kematangan digital suatu organisasi dalam mengadopsi, menerapkan, dan mengelola teknologi digital secara efektif. Lalu yang terakhir, McKinsey 7S Framework merupakan model manajemen strategis yang berfokus pada hubungan antar 7 elemen atau 7S dalam organisasi yang secara kolektif mempengaruhi efektivitas keseluruhan serta kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan meliputi strategi, structure, system, style, staff, skill, and shared values. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini yaitu naratif, interpretatif, kualitatif didukung oleh analisis deskriptif kuantitatif.
Untuk metode pengumpulan data, yang pertama itu data primer, bersumber dari wawancara kepada 2 kepala divisi dan 1 tim leader untuk menggali informasi faktor eksternal dan internal terkait transformasi digital. Lalu juga ada kuesioner DMM kepada 15 responden di PT SMI untuk memperoleh profil kematangan digital PT SMI. Lalu untuk data sekunder, laporan bersumber dari laporan tahunan PT SMI dan dokumen internal, website PT SMI, serta peraturan pemerintah dan regulasi OJK. Untuk metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis tematik dalam mengekstrak hasil wawancara dan dilakukan interpretatif guna memperoleh pemahaman dan insight seputar pelaksanaan transformasi digital. Untuk analisis data kuantitatif, yaitu berupa kuesioner perhitungan digital maturity model. Total skor nantinya diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata dari seluruh responden untuk 5 komponen dimensi DMM. Selanjutnya, hasil analisis faktor eksternal, yaitu PESTEL. Pada bagian politik, arah kebijakan nasional SDG, agenda iklim NZ, serta mandat penugasan oleh Kemenq dan Dewan Komisaris mendorong adanya digitalisasi di PT SMI sebagai enabler strategis dalam mendukung bisnis menjalankan program pembiayaan pembangunan dan transisi energi. Dari sisi ekonomi, proyeksi ekonomi nasional yang stabil di kisaran 4,8 hingga 5,1 serta adanya agenda proyek strategis nasional memperbesar kebutuhan pembiayaan. PT SMI di sini memperkuat peran melalui Energy Transition Mechanism dan Operating Investment pemerintah untuk memperoleh sumber dana berbiaya rendah guna menjaga cost of fund dan daya saing, meski tetap ada risiko proyek dan ketidakpastian global. Dari sisi sosial, adanya bonus demografi dan aging population berpotensi meningkatkan arus urbanisasi serta kebutuhan infrastruktur daerah. Hal ini menjadi peluang bagi PT SMI masuk ke pembiayaan infrastruktur sosial, produktif, dan digital connectivity. Dari sisi teknologi, adanya tren cloud computing dan AI mendorong layanan IT serba real-time dan otomasi. PT SMI merespon hal tersebut melalui program RSTI dengan pendekatan bertahap. Periode 2024 berfokus pada fondasi resiliensi, yaitu cyber security dan disaster recovery protocol, dan 2025 berfokus pada optimasi dan modernisasi sistem. Selanjutnya untuk environment, komitmen iklim dan dorongan pembiayaan berkelanjutan memperluas peluang portofolio hijau atau renewable energy serta proyek berorientasi SDG di PT SMI. Namun disertai dengan risiko kebijakan dan potensi greenwashing jika tidak diantisipasi. Dari sisi legal atau lingkungan, sebagai BUMN lembaga pembiayaan, PT SMI menghadapi tekanan audit atau regulator dan risiko kepatuhan yang berdampak hukum. Atas hal tersebut, transformasi digital diarahkan pada compliance-based system agar proses terdokumentasi, transparan, dan berbasis SLA sekaligus mengurangi ketergantungan pada kontrol manual. Selanjutnya, analisis faktor internal yaitu McKinsey 7S Framework. Pada bagian strategi PT SMI diturunkan dari RJPP 2024 hingga 2028 melalui pilar bisnis dan pilar enabler dengan next-gen IT dan analytics sebagai enabler utama transformasi digital agar selaras dengan target bisnis meliputi aspek people, proses, dan teknologi. Untuk komponen struktur tata kelola IT diperkuat melalui forum koordinasi berjenjang seperti town hall, briefing, rapat komite, weekly meeting, dan mekanisme eskalasi risiko. DTI juga memperluas fungsi dan peran menjadi bisnis partner melalui unit PMO dan bisnis partner untuk memastikan eksekusi proyek dan realisasi manfaat bisnis. Dari sisi sistem, organisasi saat ini berada pada fase penguatan sistem untuk integrasi proses pembiayaan dan keputusan berbasis data melalui modernisasi sejumlah core sistem. Implementasi workflow digital juga mulai berjalan dan menggantikan proses manual, meskipun pada beberapa titik masih berjalan paralel. Untuk style, gaya kepemimpinan yang ditekankan di PT SMI menekankan empowerment, lead by example, serta penempatan orang yang tepat pada peran yang tepat. Didukung pula oleh asesmen dan program pengembangan leadership yang berkelanjutan. Untuk staff, DSDM menjalankan program Human Capital Framework melalui kebijakan kerja seperti hybrid working, job evaluation atau job family, workload analysis, serta manpower planning, dan rekrutmen kandidat baru sesuai kebutuhan strategis. Termasuk diantaranya juga pembenahan struktur organisasi berbasis proses bisnis. Dari sisi skill, penguatan kompetensi staff dilakukan melalui pelatihan, training seperti training public, training in-house, knowledge sharing, e-learning, capacity building, dan workshop, dan pemanfaatan sistem learning management system untuk meningkatkan kapabilitas digital dan mendukung pembelajaran berkelanjutan. Untuk share value, nilai budaya yang diterapkan di PT SMI menjadi pegangan perilaku kerja dan internalisasi budaya organisasi dalam mendukung transformasi. Nilai budaya tersebut yaitu I-Sprint meliputi integrity, service excellence, partnership, resilient, innovation, and trust. Analisis faktor internal digital maturity model.
Selanjutnya, menggunakan Assessment Deloitte Digital Maturity Model, profil kematangan digital PT SME berada pada kategori level expanding dengan skor rata-rata 3,1 dari skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa PT SME telah menerapkan digitalisasi dan mengintegrasikannya ke berbagai aktivitas operasional bisnis maupun pendukung. Terdapat 5 dimensi meliputi customer, strategi, teknologi, operation, culture, people, and organization. Pada bagian customer, PT SME telah cukup matang dalam membangun interaksi dan hubungan dengan pemangku kepentingan yang relatif kuat dan didukung oleh prasarana berbasis layanan digital. Pada dimensi strategi, PT SME telah cukup matang dalam menjalankan strategi pelaksanaan program antar lembaga melalui mekanisme tata kelola IT yang relatif jelas, tetapi masih membutuhkan penguatan di sisi alignment internal dan mekanisme eksekusi program digitalisasi sistem. Pada dimensi teknologi, fondasi teknologi saat ini telah berkembang dan berada pada tingkat yang optimal, yaitu modern, scalable, and secure by design. Untuk dimensi operasional, masih sebelum sepenuhnya matang atau berada di level developing. Desain pedoman dan prosedur telah terbentuk solid, namun belum ditopang oleh fondasi yang kuat, yaitu pada aspek data dan otomasi sistem di belakang untuk mendukung aktivitas operasi yang cepat, efektif, dan adaptif. Hal ini nantinya dapat berimplikasi pada kondisi di mana front-end digital tetapi back-end still manual, yang mana layanan telah terdigitalisasi by sistem tetapi siklus kerja masih lambat dan biaya operasional berpotensi tetap tinggi. Lalu terakhir, dimensi culture, people, and organization. Tingkat kesiapan karyawan dan budaya organisasi telah cukup matang dalam menjalankan transformasi digital, yaitu meliputi nilai budaya kerja, kepemimpinan dan tata kelola, ketersediaan skill digital, dukungan terhadap tenaga kerja, meliputi tools, ways of working, dan lain sebagainya. Hal ini penting karena desain dan tata kelola organisasi harus mampu menciptakan cross-functional delivery yang cepat melalui ketersediaan talenta yang tepat, kompetensi yang memadai, serta mekanisme kerja yaitu peran, proses, dan koordinasi yang terstruktur. Selanjutnya, bagian simpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi digital di PT SME merupakan agenda korporasi multitahun yang bersifat strategis. Strategi transformasi digital ini diselaraskan dengan arah strategi korporasi melalui RJPP 2024-2028 dan penetapan pilar enabler Nation IT dan Analytics sebagai penopang pilar bisnis. Untuk alignment bisnis dan IT dilakukan melalui sejumlah agenda meliputi annual initiative, joint planning, dan rapat triwulan komite IT. Lalu, adanya juga dorongan shareholder dan regulator menjadikan kepatuhan sebagai faktor dominan terhadap urgensi digitalisasi sistem. Lalu yang kemudian, analisis lingkungan eksternal atau PESTEL. Secara eksternal, PT SME telah melakukan sejumlah adaptasi transformasi digital dengan merespon dinamika lingkungan PESTEL. Kondisi eksternal ini yang telah diidentifikasi meliputi pelaksanaan atas mandat kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, dorongan dari regulasi, serta adanya audit kepatuhan, perkembangan teknologi IT dan ancaman risiko cyber, serta agenda pembiayaan berkelanjutan. Hal ini direspon melalui penguatan fungsi dan peran IT, serta penetapan prioritas transformasi digital yang relevan dengan PT SME. Lalu, keselarasan internal, yaitu McKinsey 7S. Dari sisi internal organisasi, PT SME telah melakukan penguatan kapabilitas organisasi dalam bertransformasi melalui pengembangan roadmap dan governance transformasi digital, modernisasi sistem dan integrasi proses end-to-end, peningkatan resiliensi layanan IT, yaitu cyber security dan DRP, penguatan aspek people and organization melalui program Human Capital Framework, serta pengembangan kompetensi SDM, agar transformasi terinternalisasi dalam pola kerja dan tata kelola perusahaan. Dari sisi kematangan digital, profil kematangan digital PT SME berada pada level expanding, yang artinya PT SME telah menerapkan digitalisasi dan mengintegrasikannya ke berbagai aktivitas operasional bisnis maupun pendukung agar proses kerja saling terhubung dan terotomasi secara digital. Saran dari penelitian ini, yang pertama yaitu prioritaskan peningkatan aspek operation. Aspek operation ini perlu mendapat prioritas dan menjadi road improvement bagi organisasi PT SME ke depan agar nantinya tidak menghambat realisasi nilai dari transformasi digital. Yang kedua, perkuat change management. Strategi change management perlu diperkuat agar program transformasi berjalan lancar dan optimal. Implementasi sistem tidak sebatas pada output, melainkan juga pada outcome. Bagaimana adopsi dan perubahan perilaku kerja organisasi berjalan dan transformasi yang dijalankan menjadi lebih berdampak. Lalu, database pembiayaan mendorong adanya kerjasama pertukaran data dengan stakeholder terkait seperti instansi pemerintah maupun pihak lainnya untuk membangun ekosistem data digital yang mendukung analitik pembiayaan infrastruktur nasional. Lalu yang terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada evaluasi impact finansial dan kinerja internal perusahaan yang dihasilkan oleh adanya agenda transformasi digital di PT SME. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Ahmad Muizzuddinillah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.